Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dika Adinda Triani dari kelas 11 IPA 1. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang awal mula masuknya VOC ke Indonesia. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikutnya. Sebelum mengetahui latar belakang berdirinya VOC, sebenarnya apa sih VOC itu? Oke guys, jadi VOC adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie atau Kongsi Dagang dari Kerajaan Belanda yang memiliki monopoli perdagangan di Asia, terutama dalam rempah-rempah. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Tetapi VOC memiliki keistimewaan. Misalnya, VOC boleh memiliki tentara dan bernegosiasi dengan negara lainnya. Lalu bagaimana sih latar belakang berdirinya VOC? Nah, setelah mengetahui apa itu VOC, perlu diketahui juga latar belakang berdirinya VOC. Selain keinginannya untuk memonopoli perdagangan, atas ekspedisi tersebut, Belanda melakukan perdagangan rempah-rempah yang banyak hingga mengundang pengusaha lain berdatangan ke Nusantara. Hal ini kemudian mendorong adanya persaingan di antara mereka. Adakah akibat yang ditimbulkan atas persaingan yang ditimbulkan mereka? Adapun akibat yang terjadi atas persaingan di antara mereka yaitu Belanda harus menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Mereka pun saling menderita kerugian, terlebih lagi sering terjadinya perampokan oleh bajak laut. Lalu atas prakarsa dari dua orang tokoh Belanda yaitu Pangeran Maurits dan Johan van Oldenbarnevelt pada tahun 1602 kongsi-kongsi dagang Belanda kemudian dipersatukan menjadi sebuah kongsi dagang besar yang disebut VOC atau Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur. Pengurus pusat VOC sendiri terdiri dari 17 orang. VOC membuka kantor pertamanya di Banten yang dikepalai oleh Francois Suiter. Selanjutnya bagaimana sih aturan ketentuan VOC? Yang pertama, fair play slavery, yaitu memaksa pribumi untuk menjual hasil bumi dengan harga yang ditetapkan oleh pihak VOC. Hasil bumi tersebut diantaranya adalah lada, kapas, kayu manis, gula, beras, dan binatang-binatang ternak lainnya. Yang kedua adalah kontingentan, yaitu kewajiban bagi pribumi untuk membayar pajak yang berupa hasil bumi. Pajak ini berguna untuk menjaga uang kas pemerintahan Hindia Belanda. Yang ketiga adalah ekstripasi, yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menyebabkan harga merosot. Jadi ketika tanaman-tanaman itu sudah langka dan berjumlah sedikit, VOC mendapatkan keuntungan besar dengan memonopoli perdagangan rempah tersebut. Keempat adalah pelayaran hongi. Pelayaran ini bertujuan untuk menghindari adanya penyelundupan dari pasar gelap yang menyalahi aturan monopoli VOC. Tindakan VOC bagi yang melanggar ketentuan yang sudah disepakati VOC diantaranya penyitaan barang dagangan, dijual ke pasar budak, dipenjara, hingga yang terkejam yaitu dibunuh. Dan yang terakhir adalah sistem priangan. Sistem priangan atau yang dikenal sebagai Priangerstelsel adalah penyerahan wajib pajak kepada VOC atas hasil bumi masyarakat di wilayah priangan pada periode 1677 hingga 1871. Bukan berupa uang, melainkan hasil bumi yang setara dengan pajak tersebut. Apa saja sih hak-hak yang diberikan kepada VOC? Pemerintahan Belanda memberikan VOC berupa hak-hak istimewa yang disebut dengan hak oktrooi. Hak oktrooi diberikan pada Parlemen Belanda saat mendirikan VOC pada Maret 1602. Hak-hak tersebut diantaranya adalah melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan di Afrika Selatan sampai dengan Selat Magalhaes, membentuk angkatan perang sendiri, melakukan peperangan, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bangkrut dan dibubarkan, serta hak miliknya berada di bawah penguasaan Kerajaan Belanda di Nederland. VOC bangkrut dengan utang 1.360,7 juta gulden dan kekayaan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal, serta daerah kekuasaan di Indonesia. Berikut juga ada dampak positif dan negatif VOC untuk saat ini. Yang pertama, dampak positif, yaitu banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang dimana perusahaan itu hasil dari pengalaman perusahaan-perusahaan VOC yang sebelumnya pernah bangkrut, namun pada masa saat ini disukseskan kembali. Jadi perusahaan sekarang pun termotivasi dari perusahaan-perusahaan yang ada pada masa VOC.
Terakhir, dampak negatifnya yaitu banyak tokoh dan perusahaan-perusahaan luar negeri datang ke Indonesia dan memonopoli perdagangan Indonesia, sehingga barang lokal kurang diminati. Sekian materi pembelajaran mengenai VOC dari kelompok 2. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, jangan lupa bersemangat untuk mengikuti kuisnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.